ada satu yang bertindak sungguh-sungguh sebagai pendamai antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Maka dalam arti itu dia adalah imam dan imam agung, karena dialah yang sungguh-sungguh bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Inilah perawan yang budiman yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Agnes, perawan dan martir yang hidup pada tahun 291 sampai 304. Jadi dia hanya berusia sekitar 13 tahun. Selain kanak-kanak di Bethlehem, Agnes merupakan martir gereja yang paling muda karena imannya akan Kristus. Gadis berusia 13 tahun ini ditangkap, ditawan, dan dibunuh bersama dengan orang-orang Kristen dewasa lainnya. Hal ini terjadi sekitar tahun 304 pada masa penganiayaan oleh Kaisar Diocletianus di Roma. Mari kita mohon pada Tuhan agar kita juga mempunyai iman yang kuat seperti Santa Agnes, iman yang bertahan sampai kesudahannya. Kita siapkan hati kita untuk perayaan cinta kasih ini dengan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memilih yang lemah dalam pandangan dunia untuk mempermalukan yang kuat. Semoga kami yang merayakan kelahiran surgawi Santa Agnes martirmu mampu meneladan ketabahannya dalam iman. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh tanpa salah dan tanpa noda, yang telah dipisahkan dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang tidak sempurna menjadi imam agung. Tetapi setelah hukum Taurat itu diucapkan sumpah, yang menetapkan putra yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai imam agung yang seperti itu. Ia duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan melayani ibadat di tempat maha kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan buatan manusia. Setiap imam agung ditetapkan untuk mempersembahkan kurban atau persembahan kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya Ia berada di bumi ini, Ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini sudah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Tetapi pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman Tuhan, buatlah semua itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang Yesus telah mendapat tugas pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia
yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak kuinginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti Dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama ada satu kalimat yang saya kira menjadi kunci dari bacaan yang kita dengarkan tadi dan dari yang kita dengar sejak beberapa hari ini. Dalam liturgi kita, dalam Ekaristi, setiap hari sejak beberapa hari ini kita mendengar tentang kata imam Agung Melkisedek. Dan tadi dalam surat kepada orang Ibrani dikatakan, inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai imam agung yang seperti itu. Jadi inti dari pembicaraan kita selama beberapa hari dari bacaan pertama adalah kita mempunyai imam agung. Tapi mengapa perlu dikatakan demikian? Kita tahu bahwa pada zaman Yesus, struktur masyarakat ada yang namanya imam dalam agama Yahudi,
Orang-orang para pengikut Yesus pada waktu itu ada struktur yang namanya imam kepala, dan juga imam agung yang satu orang saja. Mereka ini bertugas untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, khususnya sebagai penghapusan dosa, sebagai pendamaian antara manusia dengan Allah. Dan pada hari raya Yom Kippur yang paling besar di dalam hari raya itu, Imam Agung melakukan persembahan, menyembelih hewan persembahan untuk menghapus dosa umat. Nah, ketika para murid Yesus, mereka memisahkan diri dari agama Yahudi, mereka tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran agama Yahudi. Lalu mereka bertanya, lalu siapa yang akan mendamaikan kami, yang akan mendamaikan kita dengan Allah kalau kita tidak lagi mempersembahkan kurban di bait Allah? Siapa yang akan mendamaikan? Tuhan berfirman di dalam surat kepada orang Ibrani ini bahwa meskipun tidak mempersembahkan kurban di bait Allah, meskipun tidak ada imam manusiawi macam itu yang mendamaikan manusia dengan Allah itu, tetapi ada satu yang bertindak sungguh-sungguh sebagai pendamai antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Maka dalam arti itu dia adalah imam dan imam agung, karena dialah yang sungguh-sungguh bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Bukan dengan persembahan hewan, bukan dengan persembahan binatang-binatang yang disembelih yang tidak akan bisa mendamaikan, tetapi dia mendamaikan manusia dengan Bapa melalui seluruh hidupnya yang tanpa cacat, tanpa cela, sejak kelahiran sampai berpuncak pada misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka kita mempunyai Kristus, kita mempunyai Yesus yang menjadi jaminan keselamatan kita, karena dialah yang mendamaikan kita dengan Allah, dialah yang membuat dosa-dosa kita dihapus, dan kita akan mengalami keselamatan. Kalau kita yakin betul akan hal itu, kita akan kuat di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup, tantangan-tantangan beriman. Sama seperti Santa Agnes yang mempunyai iman yang kuat karena yakin akan jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dialah Imam Agung, dialah yang membawa perdamaian antara manusia dengan Allah. Kita hening sejenak, kita mohon pada Tuhan agar iman kita semakin dikuatkan akan Yesus, karena dialah satu-satunya yang bisa membawa keselamatan kepada kita. Kematian maupun kehidupan dan makhluk manapun takkan mampu memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah memuliakan Santa Agnes di antara semua orang suci-Mu. Ia Kau mahkotai karena jaya sebagai perawan dan martir. Semoga berkat kekuatan sakramen yang kami terima hari ini, kami dapat mengatasi segala kejahatan dan memperoleh kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.